Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2316. Saya akan menanggapi 3 video dari teman saya, yaitu yang pertama Muhammad Rafi Rifki Hasan, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama itu pengertian Khulafaur Rasyidin, yaitu dari kata jamak khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Dan arti bebasnya adalah orang yang diberikan petunjuk atau pengganti. Siapa saja golongan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemajuan dalam peradaban Islam yaitu yang pertama perbaikan sosial masyarakat, yang kedua perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang keempat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat Islam, dan selanjutnya peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama itu kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, yang ketiga meningkatkan perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatkan kemajuan pengetahuan, yang kelima meningkatkan kemajuan sosial, yang keenam meningkatnya kemajuan agama Islam. Selanjutnya pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama itu memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani, yang keempat setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak. Selanjutnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi, yang kedua selektif dalam pengawalnya, yang ketiga sistem renumerasi, penyempurnaan gaji atau pada pegawainya, keempat menunjung tinggi kepentingan masyarakat. Selanjutnya tanggapan kepada Markaz Syarifah tentang fase Mekah dan Madinah, yaitu pada metode dakwah Nabi Muhammad. Ada 3, yaitu rahasia, terang-terangan di Mekah dan terang-terangan di luar Mekah. Terus konten dakwah Nabi, yang pertama pendidikan tauhid dalam teori dan praktek, 2 mengajarkan Al-Quran yaitu wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya bentuk-bentuk penolakan dakwah, yang pertama menolak dengan lunak, yang kedua semi lunak disertai memfitnah, ketiga kasar atau keji sampai ingin membunuh Rasul dan dilemparkan batu. Faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad, yang pertama bidang politik dan kekuasaan, yang kedua sosial. Jadi masyarakat itu tidak mau disamakan dengan yang kaya dengan yang miskin gitu. Yang ketiga, agama dan keyakinan mereka fanatik dengan berhala-berhalanya, yaitu seperti Lata dan Uzza. Yang keempat, budaya taklid kepada nenek moyang. Yang kelima, ekonomi yang berjualan patung atau berhala-berhala, khawatir tidak laku jika menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Itu fase Madinah, mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Selanjutnya ketiga perjanjian saling membantu, yaitu pada Piagam Madinah. Keempat meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kelima mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang keenam memperkuat kekuatan militer dan pembentukan madrasah ilmiah, Nabi Muhammad sebagai pemimpin, penerapan syariat Islam, pemeliharaan Al-Quran, pengangkatan harkat
dan derajat wanita, pengajaran baca dan tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, dan penghapusan perbudakan. Yang terakhir, perkembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Selanjutnya saya akan menanggapi video dari Novita Ayudia Nabila tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah, yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hederitis, kerajaan turun-temurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik Arabnya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Selanjutnya, tanggapannya berisi organisasi pemerintahan Bani Umayyah, yaitu yang pertama, An-Nizamus Siyasi, organisasi politik, An-Nizamul Idari, organisasi tata usaha negara. Yang tiga, An-Nizamul Harbi, organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Ma'il, organisasi keuangan. Dan terakhir, Nizamul Qadar, organisasi kehakiman. Sekian tanggapan